Apabila ada pertanyaan yang menyangkut dengan tema ataupun pertanyaan-pertanyaan lain di luar tema, silakan disampaikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa acara ini juga disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube Bapenda Jatim. Untuk selanjutnya kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Qasim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para pimpinan di Bapenda, para jemaah salat zuhur. Kita akan mengkaji ini karena salah satu kewajiban di dalam Ramadan adalah zakat fitrah, tetapi kita memahaminya dengan nalar yang logis. Pertama, ini ada hadis riwayat Bukhari sebenarnya ada, tapi saya menggunakan hadis Abu Nuaim ini karena Abu Nuaim ini kitabnya Hilyatil Aulia sering dijadikan pegangan oleh Gus Baha. Jadi salah satu referensi yang paling sering beliau baca dan beliau sampaikan. Pernah hadis niki Nabi bersabda, hal tunsaruna illa bidu'afaikum bida'watihim wa ikhlasihim. Bukankah anda, kita semua ini oleh Allah diberi pertolongan karena di sekitar kita itu ada orang yang malam hari berdoa menangis, ada di sekitar kita yang mengeluh sakit tak kunjung sembuh. Jadi sebenarnya ini di Surabaya banyak begini, ada gedung besar, di kanan kirinya adalah orang-orang yang tidak mampu, yang menjerit tiap malam menangis, niku yang di sini, yang kelaparan tiap hari, yang anaknya mengalami problem berbagai macam. Nah, sebenarnya Allah ingin membantu di sini, ingin membantu yang tidak mampu ini. Tetapi dia tidak bisa untuk mendapatkan. Lalu di sekelilingnya orang-orang yang mampu itu, dia sekali tanda tangan bisa cair puluhan juta. Dia hanya tinggal menekan rekeningnya, klik-klik password selesai ratusan juta cair. Jadi Allah lewatkan bagi orang-orang yang tidak mampu itu kepada golongan kita yang mampu. Jadi sekali lagi, kulo kali panjenengan kan tidak seberapa kalau berdoa nih, jenengan nanti nangis napa boten berdoa nih, boten kan? Tetapi coba panjenengan datangi orang-orang yang tidak mampu, mereka ketika berdoa luar biasa tangisan mereka. Jadi oleh karena itulah Allah memberikan kelancaran rezeki, Allah memberikan kemudahan segala urusan kita, niku agar dari sebagian yang bisa kita sisihkan bagi mereka. Hakikatnya jauh lebih banyak yang diberikan ke kita. Mereka itu kalau kita zakat cuma 2,5%, Pak. 2,5% itu kalau dari 1 juta itu cuma 25.000 nih. 25.000 yang diberikan ke fakir miskin. Sementara yang 975.000 niku jauh untuk kita. Tidak sampai 10%. Tidak sampai dari. Jadi sekali lagi kalau kali panjenengan yang oleh Allah diberi kemudahan niki, jangan merasa ini kok saya tiba-tiba lancar rezekinya. Oh, itu ada mungkin ponaan kita yang tidak mampu, mungkin sepupu kita yang mereka dalam kondisi tragis, maka monggo kalau kali panjenengan menyalurkan ke orang-orang yang tidak mampu. Niki kok sami tegang niki nopo niki, Pak? Nopo keranten kula sing medeni? Mboten nggih? Alhamdulillah. Kemudian niki jenis harta, Pak. Ada harta yang akan musnah, yakni harta yang kita makan minum. Misalnya panjenengan tadi malam niku dahar sahur sing penak-penak, Pak. Kalau terlalu kenyang pagi hari nuwun sewu jadi kotoran niku, Pak. Makanya kula nek sahur niku boten warek-warek. Napa? Kuatir nanti ada yang kemudian lenyap, hilang. Kemudian ada yang kita tinggalkan yakni harta waris.
panjenengan punya rumah, panjenengan punya kolektor, punya koleksi. Begitu wafat Pak, anak kita kalau tidak senang niku dijual niku Pak. Tapi sebaliknya ada harta yang milik kita yang abadi, yakni yang pernah kita sedekahkan, yang pernah kita berikan kepada orang lain meskipun sedikit. Maka kita akan jelaskan apa sedekah itu. Sedekah itu pemberian yang kita tujukan agar mendapat pahala dari Allah. Kita datangi fakir miskin, misalnya panjenengan niat, saya memberi takjil ke fakir miskin, semoga keluarga kami sehat. Kita datangi orang-orang yang tidak mampu, lalu minta didoakan semoga usahanya lancar dan seterusnya. Ini Pak, sedekah niku boleh diperlihatkan lalu dipublikasikan. Panjenengan mengantarkan takjil di pinggir jalan lalu difoto, masuk ke story, di-share ke grup. Kata Allah, intubdus sadaqati fa ni'mahi. Bagus itu Pak. Kenapa Allah memperkenankan sedekah itu untuk dipublikasi? Agar orang lain kemudian terpanggil untuk mau bersedekah, agar orang lain turut membantu. Kenapa? Sebab kulo kali panjenengan Pak, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu masih jauh lebih banyak yang belum mendapatkan bantuan dan sedekah. Niki Pak, niki alur perjalanan kehidupan kulo kali panjenengan. Hari ini kulo kali panjenengan berada di dunia, di depan kita enten namini alam barzakh. Saya tidak tahu Pak di antara kita apakah panjenengan duluan yang masuk ke alam kubur atau saya yang belakangan Pak. Baca pena nggih wong kula sing nyekel mic Pak. Nggih terus bagi yang pegang mic niku mesti boten purun mlebu rumiyin niku. Kula doakan panjenengan yang hadir semoga sehat walafiat, panjang umur semuanya. Nah, niki nek maca dungane banter berarti pancen boten purun Pak ten kubur rumiyin niku. Kula kali panjenengan Pak, berdasarkan dalil hadis nanti yang saya sampaikan, harta yang pernah kita sedekahkan niku Pak, itulah yang menemani kula kali panjenengan sampai ke perjalanan ngantos ten akhirat. Kita awali niki Pak, kalau ada di antara kita yang sakit, keluarga kita yang sedang mengalami ujian berat, dawu mardakum bisadaqah, mintalah kesembuhan kepada Allah dengan bersedekah. Tetap kalau kali panjenengan ke dokter, tetap kalau kali panjenengan secara medis kita diperiksa, di saat yang sama kalau kali panjenengan meminta kesembuhan kepada Allah. Kalau beberapa hari niki Pak, niku pengajian bersama dengan dokter Pak, ten rumah sakit UNER, ten Sutomo. Niku begitu masuk Pak, Masya Allah awak dewi niki bersyukur Pak. Makanya panjenengan pengen bersyukur sekali-kali jenengan jalan-jalan ke rumah sakit niku Pak. Ada yang terkapar, ada yang stroke, macam-macam nih. Maka kalau kali panjenengan akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian orang yang rajin sedekah, yang paling tidak pernah memberi niku Pak, dia akan terhindar dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Nuhun sewu Pak. Orang yang biasa memberi, saat nyawanya keluar niku ndak akan berat Pak. Tapi sebaliknya, orang yang mengeluarkan 5.000 niku berat, giliran harta terbesarnya berupa nyawa niku berat akan keluar, dia akan terasa berat. Panjenengan selain Jumatan ten mriki, Jumatan di masjid kampung sering gitu. Nah, itu akan ketahuan Pak lomannya panjenengan ketika ada kotak amal tiba-tiba lewat di depan itu Pak. Begitu panjenengan mengambil gambar Pak Karno niku biasanya dimasukkan lagi niku Pak. Cari di kantong lain, ternyata yang keluar I Gusti Ngurah Rai warna biru, dimasukkan lagi Pak. Lalu mencari gambar pahlawan yang nyekel golok ngoten niku Pak. Baru kemudian niku dimasukkan gambar pahlawan sinten niku Pak? Patimura. Makanya ada yang mengatakan pahlawan paling merakyat niku adalah Patimura Pak. Kenapa? Karena Patimura yang paling sering sopo pasar, paling sering menjumpai anak yatim. Adik, kalau niki Pak, kalau gambarnya Patimura waktu dimasukkan ke kotak amal, niku ditutup dengan tangan kirinya niku Pak. Alasannya kenapa? Takut celuritnya niku terkena ke yang lain Pak, supaya kekerasannya niku tidak sampai merambah. Kemudian niki Pak,
bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Bersegeralah kalau kali panjenengan bersedekah meskipun niku gambar pati murah asalkan tiap hari nggih boten masalah. Karena kita tidak tahu Pak di depan ada musibah apa, di depan ada rintangan nopo. Niku kalau kali panjenengan meminta lapangnya jalan ke depan dengan bersedekah. Nah niki begitu kalau kali panjenengan masuk ke alam kubur Pak. Begitu kalau kali panjenengan di liang lahat. Panjenengan nate membaringkan jenazah ten kuburan napa boten Pak? Nate nggih. Mungkin orang tua kita begitu kita tutup dengan amben-amben kata orang Jawa niku Pak. Nah, niku kita kan tahu dia dikubur itu benar-benar menyendiri. Boten Pak. Menyendiri itu waktu kita letakkan, tetapi setelah ditutup ten hadis niki mayit niku akan ditemani pahala sedekah, pahala solat berada di dekat kepalanya, pahala sedekah berada di sebelah kanannya. Begitu benjing kulo kali panjenengan di hari kiamat Pak, kulo kali panjenengan yang menjadi payung, yang akan menjadi ayub-ayub, nopo ayub-ayub niku Pak, yang akan menjadi naungan kulo kali panjenengan justru sedekahnya. Niki hadisnya gitu. Terus kullum ri'in fi dhilli sadaqatih, orang nanti di hari kiamat dia akan dinaungi oleh sedekahnya. Sing 0,5%, sing 2,5% niku lho Pak, yang akan kita bawa mulai dari alam kubur sampai hari kiamat, sampai niki Pak, sampai kelak kula kali panjenengan ketika ada di alam akhirat niku. Falyattaqiyanna ahadukum munnar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kula kali panjenengan dari siksa api neraka meskipun dengan sebiji kurma yang kita sumbang untuk takjil dan seterusnya. Kalau tidak menemukan maka dengan tutur kata. Kata sedekah niku maknanya luas. Sedekah niku tidak harus berbentuk uang Pak, tetapi tutur kata yang baik, bahkan senyuman Pak. Terus kula tunjukkan ten mriki senyum niku adalah bagian dari sedekah. Niki hadisnya supaya kula kali panjenengan tidak ragu. Niku wonten hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda makaten niki, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Anda tersenyum untuk orang lain niku sudah menjadi sebuah sedekah. Makanya Pak, kalau saya ke masjid lalu saya lupa tidak minta sangu kepada istri, begitu kotak amal lewat kula senyum-senyum di depan kotak amal niku Pak. Enten mriki riyen enten barcode kan ten mriki. Terus nggih sakniki mboten enten alasan begitu enten barcode niku mboten saged mesem-mesem niku sakniki. Kemudian berikutnya inggih menika apakah bersedekah? Niki yang biasa kita amalkan. Nek kula Pak nggih, nek kula ketika kula mengingat abah kula, mengingat ibu kula, lalu kula enten sedekah, niku kula sedekah atas nama orang tua niku sering untuk menjadi pahala beliau di alam kubur. Beliau Sayyidah Aisyah meriwayatkan ada seorang sahabat meninggal mendadak, lalu beliau bertanya kepada Nabi, apakah kalau saya bersedekah untuk ibu saya, mereka berada di alam kubur bisa mendapatkan pahala? Nabi menjawab, iya, mereka di alam kubur menerima pahala yang dihadiahkan oleh anak cucunya selama di dunia. Karena sesi kulo pun enten tanda-tanda selesainya, nopo tandanya sikil kulo gringgingen niki Pak. Monggo nek wonten pertanyaan baik seputar masalah materi niki ataukah fikih secara umum, monggo kulo semanggaaken, asalkan pertanyaannya jangan bertanya bagaimana cara mempercepat lunasnya cicilan nggih. Sebab kula piyambak gitu dereng lunas-lunas niki. Monggo. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Nggih, ngapunten badhe tanglet. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya
kita ini menjadi saksi. Saksi palsu itu kan dosa besar ya. Saksi palsu kan dosa besar. Ini ada fenomena di masyarakat biasanya, dan juga saya pernah baca kitabnya juga, intinya apabila ada orang yang meninggal, biasanya Pak Ustadz, Pak Yai atau Mudin itu minta kesaksian kepada masyarakat warga. Derek-derek klonyun kesaksian nggih, almarhuman niki termasuk tiang sae nopo sae nopo sae. Nah, ini gimana Ustaz? Kadang-kadang padahal kita sendiri tahu wong iki ambek tonggo gak tahu nyopo, ono kerja bakti gak metu, ono urunan gak gelem urunan, ya gak tahu nang langgar, nggih. Terus ngomong nopo nih? Jawabannya yang pertanyaannya sae nopo sae, mboten sae nopo jelek. Dan juga kan ada menghantar apabila ada seorang jenazah disaksikan orang kampung 3 kali menyatakan bahwa itu orang baik, maka akan menghantarkan dia mendapat ampunan Tuhan. Nah, yang bersaksi ini sendiri gimana Ustaz? Kerasane kan jangan ngomong gak api sungkan pamutine. Ngomong elek ya sungkan sama keluarganya. Bagaimana hukum? Yang satu itu pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan saya adalah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sering puasa, terus kalau malam itu lambungnya jauh dari tempat tidur, kan gitu ya, maksudnya jarang tidur ya. Terus isinya lebih dari 1, sering puasa, dan kadang-kadang nggak ada yang dimakan, bahkan sampai kalau nggak nama Siti Khadijah ada makan, Aisyah Siti Khadijah ada makan, nggak ada yang Nabi. Kalau gitu aku puasa, kan seperti itu. Menurut ilmu gizi itu kan kurang gizi Rasulullah itu. Iya. Ya. Menurut secara akal loh, maaf, secara akal itu kan kurang gizi. Iya. Tapi beliau bisa bertahan berjaga sepertiga malam dan sebagainya. Dan saya yakin siangnya nggak balas dendam kayak kita, tidur aja, yakin gitu. Juga berjuang dan sebagainya. Nah, ada apa yang menjadikan Rasulullah itu mungkin belum pernah saya dengar. Apa yang menyebabkan Rasulullah itu bisa melakukan semua hal itu padahal dalam kondisi sering lapar ya, dan kewajiban untuk menggilir istrinya kewajiban juga ya. Tapi beliau bahkan tidak ada satupun orang yang pernah melawan gulat menang sama Rasulullah. Bahkan Sayyidina Ali jago berkelahi kalah gulat sama Rasulullah, kan gitu. Nah, ini bagaimana rumusnya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Pertama niki dalil kesaksian nggih. Karena kebetulan di Pemkot Surabaya sejak 2014 kula niki ditunjuk menjadi instruktur pelatihan mutin se-Surabaya yang jumlahnya 2.400 niku. Dan alhamdulillah mendapatkan insentif dari APBD nggih. Riyen niku per bulannya 400 Pak Mudin nggih. APBD-nya 400.000, Pak Mudin niku mboten enten jam kerjanya, Pak. Disusul esak gitu ki, disusul jam kaling gitu ki. Nggih, niku Pak Mudin. Begitu. Terus pun di soal kesaksian niki hadisnya. Terus tidak seorang pun meninggal dari kalangan muslim lalu disaksikan oleh kerabatnya, oleh tetangganya sebagai orang yang baik kecuali Allah akan menjawab qad qabiltu ilmakum fi. Aku terima kesaksian kalian tentang orang ini wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan yang tidak kalian ketahui aku beri ampunan baginya. Terus ngeten. Kalau orang niki tasik ketinggal sae-sae ini terus misalnya ten tonggo boten sae tapi rodok sregep ten masjid. Niki kula kali panjenengan saat orang tersebut mati lupakan dulu ketidakbaikannya, jenengan ingat sing sae ini. Orang niki jarang-jarang ten masjid tapi ten tonggo cek sae ini. Pokoknya selama enten kesainan disekseni riyen nggih. Kecuali nek panjenengan boten manggih kesainane, Pak. Ten masjid boten nate nulung malah
tembok masjid sering disawat, nggih. Kali tonggo nggih gegeran tok. Nggih. Sore totoan, dalu mendem, rada isuk niku oplosan, terus pecah. Ngeten kan nggih menawi wonten kan pun mboten enten kesainane. Maka dalam kondisi seperti itu, apakah harus menjawab sae napa boten? Niki kalau di dalam fikih kita orang tersebut disuruh diam, Pak. Bagi yang tahu niku disuruh diam. Sebab nek jawab boten sae, keluargane niku, Pak, meskipun anaknya seperti itu, tapi dengan kematian niku tetap lebih besar dukanya. Terus mungkin di hadapan kita orang tersebut tidak ada kebaikannya, tapi ten konconi sing podo mendeme, Pak. Mungkin dia pernah memberi pinjaman uang, terus kersane orang lain yang menjawab. Biarkan kulo kali panjenengan, kulo nate niku. Kulo nate yang bagi kulo orang ini memang tidak saya ketahui kebaikannya. Kulo mendel, lah sing jawab niku konco-koncone sing anu, napa namine? Dia mungkin kan niku, mungkin pernah ndak punya rokok dikai napa namine? Diparingi eceran rokok. Kan niku bagi temennya pun saya nih. Tapi nih bagi kulo kali panjenengan cuma eceran. Ten warung tonggo kan sakit ngoten niku. Nah, bagi yang tahu niku mendel, bagi yang tahu niku kemudian boten perlu menjawab. Yang terpenting tetap direkaken salate, tetap mengantar ke kuburan. Waktu kesaksian boten menjawab. Terus pundi dengan Rasulullah? Niki, terus enten istilah niku napa namine? Enten namanya bagi Rasulullah nggih. Niki. Sekedap Rasulullah niki memiliki satu keistimewaan, Pak, yang tidak sama, yang tidak sama dengan napa namanya, yang tidak sama dengan kulo kali panjenengan. Sekedap sakoni Robbi saimut kulo mekaten. Terus ada hadis yang kemudian sekedap sepetos keranten dangu boten ningali hadis niki, tetapi kulo tasih ingat sebagian redaksinya. Terus ngeten, kulo supir redaksi di antaranya mekaten nggih, Nabi niku beliau secara fisik kan sama manusianya, Pak. Tetapi Rasulullah niki beliau memiliki satu keistimewaan niku mendapat asupan gizi nggih saking Allah, Pak. Niku wonten hadise gitu. Terus enten namine poso niku namine niki hadisnya leres niki. Niki hadise riwayat Imam Bukhari. Terus riyen di zaman Nabi niku enten tren puasa sehari semalam boten dahar, Pak. Jadi maghrib subuh ketemu subuh. Cara tiyang Jawa namine poso pati geni, Pak. Nggih, pati geni. Dulu di zaman Nabi ada sahabat yang mau melakukan poso pati geni, oleh Nabi dilarang. Jangan. Terus sahabat tanglet, loh, kalau kami dilarang, kenapa panjenengan sering berlapar-lapar, panjenengan juga sering melakukan itu, Nabi? Nabi niki, Nabi dawuh,
Inni lastu kahayatiku, kondisi saya tidak sama dengan kalian. Saya, kata Nabi, inni abitu li mut'im, saya ini meskipun dalam kondisi lapar, Allah memberikan saya makan dan Allah mengantarkan minuman untuk saya. Nah, niki bagian mukjizat nih. Jadi memang kula kali Pak nuwun sewu Pak, nek Rasulullah niku ketinggal dahar kata Pak, umat nggih lemu-lemu sedaya Pak. Terus justru Rasulullah secara fisik diperlihatkan tidak banyak dahar dan minum. Cek kula kali panjenengan dahar niku nggih sesuai dengan kebutuhan makannya. Jangankan Nabi kita, Siti Maryam niku napa namine mekaten hampir semua nabi niki nggih. Terus niki Nabi Zakaria niki ayatnya niki. Terus Siti Maryam niku kan diramut oleh kakak iparnya, yakni Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niku menikah dengan mbakyunya Siti Maryam. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya niku sepupu. Terus niki Pak, Nabi Zakaria niki tanglep. Nabi Zakaria niki heran, Maryam, kamu dapat dari mana makanan itu? Masalah ini ki, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Siti Maryam niku ndak pernah kekurangan makanan. Setiap Nabi Zakaria datang kepada Siti Maryam, di dekat Siti Maryam niku pun enten unjukan, pun enten daharan. Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Saat niki kan boten heran, Pak. Misalnya tiba-tiba istri kula lalu tiba-tiba enten daharan, enten makanan boten gumun. Nopo enten aplikasi go, nopo namine? Enten aplikasi niku. Merian dereng enten niki. Dulu belum ada, tiba-tiba Siti Maryam niku pun enten daharan-daharan. Lalu Siti Maryam menjawab, huwa min indillah. Makanan ini saya dapatkan dari Allah, tentu melalui malaikat Jibril. Niki sebelum Siti Maryam memiliki putra Nabi Isa. Jadi masalah Nabi niku nek ngaten tetapi secara fisik niku kuat niku namini keistimewaan khususiyah. Niku bagian mukjizat, Pak. Tapi nek kula kali panjenengan nggih pun arang-arang dahar pun ngeten kok kemudian bojone kali legrek sedaya, Pak. Sak yotrone bareng nggih sak awake sedaya remek niki kula kali panjenengan. Matur nuwun, monggo berikutnya nek tasih wonten nggih monggo. Assalamualaikum Ustadz. Pernah 2 kali Ustadz sholat taraweh di sebuah masjid ya. Salah satunya masjid yang cukup besar dengan jamaah yang sangat banyak Ustadz. Nah, 2 kejadian yang sama di mana biasanya kita sholat taraweh 2 rakaat salam Ustadz. Namun ada suatu kondisi bahwa si imam lupa. Beliaunya langsung dari 2 rakaat langsung beranjak ke rakaat ketiga Ustaz. Saya melihat di 2 masjid tersebut tidak ada satupun yang mengingatkan. Dan setelah sholat terjadi gerusak-gerusuk di makmum. Namun setelah itu juga tidak ada kegiatan sujud sahwi Ustaz untuk menimpali kelebihan tadi. Nah ini apakah ketika sholat sunnah semacam sholat tarawih itu ketika imam lupa, apakah memang tidak perlu untuk diingatkan dan tidak perlu untuk sujud sahwi Ustaz? Semacam itu. Matur nuwun. Terus kula kali panjenengan sami berkaitan dengan masalah lupa, lupa terkait dengan napa namine terkait dengan rakaat salat. Terus ngeten, enten satu hadis ingkang niki hadisnya. Terus salat sunnah niku dijelaskan oleh Nabi, as-salatu masna masna.
Salat sunnah niku 2 rakaat. Begitu imamnya kok kesupen, imamnya niku lupa, niku tetap ketika imamnya niku naik, panjenengan mau subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Lah kok imamnya tasik terus? Panjenengan selaku makmum bisa 2 cara. Panjenengan tetap duduk nunggu imamnya niki sampai menyelesaikan rakaat ketiga, lalu panjenengan membaca salam bersamaan dengan salamnya imam. Atau panjenengan namanya mufarokoh, panjenengan salam dulu lepas dari sholatnya imam. Cuma gimana terkadang imam niku ingat, kadang imam niku ndak ingat. Kalau imamnya ingat, kalau dia nambah rakaat lupa, maka di bagian akhir tetap sujud sahwi. Tetap melakukan sujud sahwi. Cuma nggih kranten niku kula kali panjenengan terkadang lupa mengingatkan. Enten Pak kejadian niki. Kejadian ten Masjid Mer niki. Masjid At-Tanwir pinggir jalan niku. Jadi Allahu Akbar ngoten ngimami salat Jumat. Niku 2 hari setelah pilkota, pemilihan wali kota Rien. Terus pemilihan wali kota niku Rebo, niku Jumatnya. Begitu rakaat kedua, niku supe tidak baca Fatihah langsung surat Pak. Begitu Allah langsung maca surat. Orang-orang kan bingung, maca subhanallah, subhanallah, tambah bingung imami. Ini subhanallah ini lupa yang mana? Akhirnya imami niku enten sing mandap malih ruku Pak. Wah akhirnya morat marit niku. Akhirnya morat marit. Akhirnya putus asa imamnya. Stop. Kita ulang sholat Jumatnya. Saestu kejadian niki. Mantun selesai terus di ruang takmir ditanya. Pak Ustaz jenengan tadi itu lupa Fatihah di rakaat kedua jenengan. Duh ngapunten kula boten saged fokus. Kenapa? Ternyata ustadznya niki adalah tim sukses dari Pilwali niku. Sampai ke Gowo ten ini. Sampai ke Gowo ten Jumatan. Maka sebaiknya ustadz niku jangan ikut-ikutan jadi tim sukses lagi. Supaya tidak keganggu ten sholat Jumatan nih. Maka ini leres pendapat dari Gus Baha yang beliau sampaikan niku. Ketika dibacakan subhanallah, imami gak ngerti-ngerti. Lupanya niku nopo, kan mboten ngerti niku Pak. Jenengan maca subhanallah, imamnya sik ngadeg mawon. Niki kalau kemudian keterpaksaan menyampaikan, supaya imam niki tahu niku boleh keranten kedaruratan miturut madhab Hanafi. Subhanallah, subhanallah, imami mboten ngerti. Ustaz jenengan nambah telu niku. Meskipun niku koyok-koyoke madhab Syafi'i, nek madhab Syafi'i batal niku. Karena ada perkataan niku. Tetapi kalau tidak dengan begitu kan malah boten ngerti imam niki. Nah, niku ada keterpaksaan untuk kemudian mengikuti pendapat di dalam madhab yang lain. Tapi tetap nanti andaikan orang tersebut ingat untuk kemudian sujud sahwi. Keranten niki sampun setengah jam. Lan niki kringking kula pun loro-loro niki. Kula kuatir mangke kula sing sujud sahwi niki nggih. Nek sampai napa ini, nek sampai kram loro-loro niki. Tapi intine saged dipangertos nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Terus alhamdulillah kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan rezeki ingkang halal lan berkah. Putra-putrane dados ahli ilmu, ahli ibadah. Saged tumindak haji lan umroh biniatil qabul wa usulil ma'mul bijahi Rasul al-Fatihah. Doa terakhir mugi-mugi utang lan cicilan cepat lunas sedaya. Niki dari doa-doa sebelumnya kok niki sing paling banter. Berarti kalangan kita sami-sami niku yang menjadi persoalan hidup. Saking kula cekap semanten nyuwun ageng pangapunten matur nuwun sampun disediakan monitor. Dados intine materi kula niku sampun arupi PowerPoint sedaya.
Nyuwun agengi pangapunten, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.